lagi bareng Anita di Prokes Profesi Podcast. Hey, Jadi, kaku banget loh. lanjut. Oke, jadi kali ini Anita udah ada di Wisma Saweri Gading, Yogyakarta. Mitra mahasiswa tau gak sih apa itu Wisma Saweri Gading? Pasti nggak tahu ya. Kalau kayak gitu, langsung aja kita tanya sama kakak-kakak yang udah ada di samping saya. Mungkin sebelumnya kita bisa perkenalan diri dulu. Oh iya, siap. Karena tak kenal maka tak sayang. Betul banget. Santai ya. Kalau ya perkenalan apa ya lupa. Ya mungkin nama saya Syawal, kuliah di halo. Kok kapi ya? Saya itu berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kalau di asrama, alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua asrama untuk periode 2020-2021. Itu saja mungkin. Oke. Angkatan berapa nih Kak? Kalau saya itu di kampus angkatan 2017, semester tua. Gak beda jauh. Tua saya. Yang satunya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sumar, kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, angkatan 2017. Saya di sini sebagai pengurus IKAMI cabang Yogyakarta. Nama panggilannya? Nama panggilannya biasa Aziz. Oke, Kak Aziz dan Oke. Kak Sawal. Kalau Sawal itu Wal aja. Wal. Oke. Kak Aziz sama Kak Wal. Ya. Oke. Kan tadi aku udah bilang kalau aku lagi ada di Wisma Saweri Gading. Mungkin bisa dijelasin ke mitra mahasiswa apa sih Kak Wisma Saweri Gading itu tempat apa gitu? Oh iya. Apakah semacam penginapan? Semacam Oh iya. ya. Yang Itulah. jawab siapa ini? Oh, saya sih. Kalau asrama sendiri ini adalah asrama yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana aset ini digunakan oleh mahasiswa yang berasal dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, yang ingin melanjutkan perkuliahannya baik di sekolah tinggi maupun perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Kami sendiri itu membuka baik itu teman-teman dari Sulawesi Selatan mau datang ke sini, monggo itu artinya ayo ke sini aja, nanti kita membentuk keluarga yang baru lagi. Jadi buat mitra mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Selatan itu bisa aja kalau misalnya datang ke Jogja, terus bingung cari penginapan bisa datang ke sini ya Kak ya. Welcome kan? Welcome. Saya sedikit nambah. Oh ya silakan. Jadi asrama kita itu asrama provinsi ada 5. Yang pertama itu ada Wisma Saweri Gading, ada Wisma Lutimojong, ada asrama Merapi, ada Bawah Karaeng dan Angin Mamiri. Banyak ya, jadi di Yogyakarta sendiri itu udah 5 wisma. Iya. Bukan wisma sih, asrama Provinsi. Tapi yang di sini namanya Wisma Saweri Gading Yogyakarta. Harus jelas Yogyakartanya karena Wisma Saweri Gading itu banyak. Jadi harus Yogyakarta. Dan ini kan wismanya asramanya anak IKAMI. Iya. Dan IKAMI itu punya banyak cabang ya. Salah satunya ini Jogja. Kalau masalah itu bukan bukan masalah asrama, ini asrama bukan kita bisa bilang IKAMI, tapi kami itu adalah wadah kita atau organisasi kita untuk berkumpul. Sedangkan asrama sendiri itu juga mempunyai organisasinya sendiri. Jadi kita itu saling terhubung lah dalam salah satu sistem yang kita bisa dikatakan kekeluargaan. Itu mungkin sekadar info saja sih untuk teman-teman yang lain. Kalau misalnya untuk IKAMI Yogyakarta ini sendiri ya Kak, berdirinya itu sejak kapan sih? Mungkin Ya. pengurus. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang IKAMI. Ya, IKAMI itu ada di seluruh cabang seluruh Indonesia. Itu ada di Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Papua. Jadi yang pusat itu ada di Jakarta dan cabangnya itu ada di seluruh Indonesia. Jadi cabang Jogja ini sangat istimewa juga karena dari beberapa cabang yang ada di seluruh Indonesia itu sangat berbeda dari pemilihan anggota, pemilihan ketua, dan beberapa wadah yang menaungi kami ini adanya dengan IKPM, yaitu Ikatan Mahasiswa Pelajar Mahasiswa Daerah Sulawesi Selatan. Oh ya, terus ini kan kakak asalnya dari mana saya? Saya itu berasal dari Kabupaten Sidendreng Rapang, atau dikenal dengan Pelekoknya. Pelekok padinya. Mungkin nanti jika teman-teman mau ke Sidra hubungi saja. Oh, jadi kakak
Wal. Saya Jangan dari wal aja, Sidrap. wal aja itu Tembok. terlalu sawal aja deh. Sawal aja. Jangan Agak labil ya Agak katanya. labil saya. Soalnya labil itu perlu karena kita nggak tahu ke depan itu gimana. Iya betul. Kalau yang satunya apa? Ya, saya asal Makassar, Oh, asli Makassar. Sulawesi Selatan. Kota Makassar. Aku lupa kan tadi mau nanya apa. Santai Oh, ya. Ya. Kan tadi kakak ada asli Makassar, ada dari Sidrap. Iya. Ketika kakak hidup tinggal di Makassar terus Sidrap, bedanya tinggal di situ sama sekarang di Yogyakarta, perbedaan budayanya, terus bahasanya apa semua. Oh iya. Ya, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit tentang perbedaan tinggal di kota Jogja dan kota Sulawesi Selatan yaitu Makassar. Yang saya rasa itu ada dua, yaitu budaya dan adatnya. Yang kita ketahui Jogja itu terkenal dengan budayanya dan adatnya. Karena di Jogja ini kita bisa mengenal apa arti itu budaya modern dan budaya yang sudah mendahulu seperti kita rasakan sekarang ya. Jogja itu istimewa karena istimewanya itu ada sultan dan gubernurnya. Kalau Makassar itu kita rasa ya mungkin tempat tinggal atau tempat lahir saya di situ, mungkin banyak perbedaan dari budaya dan adatnya karena budaya yang kita ketahui yang ada di daerah timur yaitu budaya Sulawesi Selatan ya kita bersaing mengambil eksistensi dari Makassar ke Jogja karena kita harus membawa diri dulu. Kenapa membawa diri? Karena kita tujuan di Jogja itu harus tahu tujuannya apa untuk datang. Apakah untuk jalan-jalan, apakah untuk pendidikan, apakah untuk pariwisata. Mungkin saya jelaskan sedikit. Tujuan saya datang ke Jogja itu ya mungkin ke ranah pendidikan dulu. Saya lihat dulu ke ranah pendidikannya karena banyak orang yang bilang kalau kita belum keluar dari daerah sendiri kita belum dapat pengalaman yang lebih begitu. Karena yang kita ketahui nenek moyang kita dia itu nelayan, jadi seorang pelayar yang bisa mengaruhi laut lah. Kayak kita sekarang ini mahasiswa harus bisa untuk berjuang di daerah orang itu sendiri untuk menempuh pendidikan. Mungkin Tapi sebenarnya kak, ya. untuk kakak sendiri nih, berapa lama sih beradaptasinya? Oh iya, kalau soal beradaptasi itu mungkin bisa dibilang ada dua juga, sulit sama tidak sulit. Sampai sebulan gitu, memerlukan waktu sebulan Ya. untuk beradaptasi atau lebih? Mungkin saya jawab yang sulitnya dulu ya. Kan tadi ada dua pilihan. Iya. Sulitnya itu kita susah berbaur karena kita kan ada perbedaan bahasa, watak dan pola pikir. Iya. Yang kedua tidak sulit. Yang tidak sulitnya itu ya kita tinggal di Jogja, mau jadi apa, terus nanti mau kemana begitu. Tidak sulitnya. Kita kan banyak berhayal begitu selama sampai di Jogja. Kita harus mau jadi apa, nanti kemana, terus arahnya nanti kita kemana begitu. Kalau kak Syawal, Apa ya, ini terlalu panjang tadi dijelaskan saudara saya di sana. Mungkin perbedaan yang saya rasakan yang pertama itu adalah dalam segi apa ya? Pertama pasti yang mempengaruhi itu segi kita komunikasinya. Apalagi pengalaman saya selama tinggal di Jogja itu awal-awalnya itu saya dapat dikatakan orangnya itu keras karena budaya di sini juga budaya halus. Jadi kita membawa diri itu harus sesuai dengan tempat kita, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tempat tujuan kita merantau. Dan perbedaan paling utama itu sampai sekarang itu saya sudah tidak tahan lagi makan pedas. Soalnya dipengaruhi mungkin karena makanan di sini agak manis-manis gitu gitu loh. ya. Biar Apalagi sambal tapi tetap manis. Bayangin aja kita makan gudeg kan makanan makanan Jogja lah. Jogja itu terkenal dengan manis-manisnya. Jadi pas saya kemarin itu balik ke kampung, tiba-tiba sudah nggak kuat makan pedas lagi. Mungkin tuh Udah kebiasaan di udah sini. kebiasaan apalagi kan Terbawa. kita terbawa oleh arus apa ya, bisa dibilang kebiasaan hidup kita selama kita di perantauan, yang dimana tadi saudara menyampaikan itu harus kita sesuaikan apa yang kita pijak itu yang kita junjung. Nah mungkinlah kita saling
berlawan arah, karena melawan arah artinya itu kita tidak bisa menerima apa yang itu perbedaan. Apalagi orang Sulawesi itu terkenal dengan keterbukanya lah kepada orang-orang lain, apalagi kita sebagai perantau, kita pasti mengetahui bahwa hidup seorang perantau itu pasti memiliki beban hidupnya lah. Makanya beban hidup itu kita harus nikmati, nggak perlu diberatkan gitu. Nggak boleh dibawa pikiran banget gitu. Iya. Nggak jadi malah Iya. kayak beban, Iya. overthinking gitu. Masalahnya kalau kita overthinking kayak maksudnya bukan overthinking sih, kita berlebih-lebihan lah dalam suatu hal itu pasti juga tidak enak, apalagi Nggak kalau baik. ya tidak baik, apalagi kalau kita sudah di perantauan, kita sudah membawa diri kita sendiri, orang tua juga sudah memberikan kita amanah, dan amanah itu juga harus dijaga. Apalagi kalau teman-teman yang kuliah di Makassar juga kayak gitu, bukan hanya kita yang ada di perantauan, teman-teman yang di mahasiswa di Makassar juga pasti diberikan amanah untuk menyelesaikan pendidikannya. Itu yang terpenting sih. Kalau pandangannya kakak di dalam pandangan pendidikannya Oh iya. bedanya Makassar sama Jogja. Oh iya. Jawab siapa dunia dulu? pendidikan. Siapa dulu yang jawab? Terserah. Dari pengurus kami atau pengurus asrama? Oh, saya dulu aja jadi. Ya. Ntar aja dulu dari tadi kau. Ya, kalau masalah pendidikan, kalau saya bilang itu sama. Sama ya. Sama, karena kita kan sama-sama diatur oleh sebuah sistem. Yang membedakan itu bagaimana cara kita dalam menerima sistem tersebut. Contohnya, saya di kuliah di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, saya diharapkan untuk apa yang saya capai itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang di kampus saya sendiri. Beda dengan teman-teman di kampusnya juga. Pastilah setiap kampus memiliki sistem yang berbeda. Jadi yang menjadi kesamaan itu adalah apa yang kita petik, itu yang kita bawa nanti. Apa yang kita tahu di kampus, apa yang kita dapat di kampus, dan apa yang kita peroleh, itu yang kita bawa. Makanya itu dalam sistem pendidikan, terutama dalam pendidikan Jawa sama di Pulau Jawa atau di Pulau Sulawesi itu sama sebenarnya, tapi tergantung kita bagaimana cara kita memetik apa yang kita pelajari di dunia kampus atau dunia pendidikan lah secara umum. Itu sih. Kalau Kak Aziz nih, aku Oh, iya. punya pertanyaan yang beda. Kalau yang aku dengar anak Sulawesi sama anak Jawa, kalau misalnya ke kafe, anak Jawa ini buat ngerjain tugas, tapi anak Sulawesi ini lebih nongkrongnya, bener nggak? Oh iya. Sesuai penglihatannya kakak, sesuai pengalamannya kakak selama di sini. Ini dan di Akbar. Sulawesi. Oh iya. Betul banget. Nanti dia kan sering ke kafe, enggak? Oh, Saya anak. kebetulan anak kafe. Jadi Anak kafe gini, dia. memang banyak menurut pandangan kita yang dari Sulawesi Selatan ini memang gemar kayak apa ya, mencari hiburan begitu. Beda dengan apa yang ada di Jogja ini, mereka itu merupakan begini, dia sebuah tempat kafe dia jadikan tempat pembelajaran. Kalau kita makanya itu kalau kita di Makassar itu tempat pembelajaran itu dijadikan tempat tongkrongan gitu. Makanya saya juga merasa wah begitu di Jogja, karena apapun tempatnya itu bisa ditempatkan jadi tempat pembelajaran gitu. Istilahnya Suasana kayak juga mendukung kan? iya, masalahnya misal seperti yang terkenal di Jogja itu ya angkringan. Banyak tuh angkringan yang kita ketahui ya, angkringan itu seperti Tempat-tempat nongkrong, cerita-cerita. ya, makanan ya ada juga khas Jogjanya lah, Makanan, kayak klasik begitu. Iya. Tapi banyak yang digunakan tempat diskusi atau tempat ya rapat belajar, begitu dari untuk mahasiswa ini juga. Jadi nggak cuma nongkrong kosong ya? Iya. Ya kalau saya sih tambahan sih, sepengalaman saya itu rata-rata kalau di tempat ngopi itu biasanya itu ada buku yang disediakan oleh pemiliknya. Iya. Dia itu gini sistemnya, kita tuh bukan hanya sekedar kita menikmati kopi atau bercenderia. Bagaimana kita contohnya kita membuat satu tim atau buat kelompok belajar, dan misalkan ada buku, pasti kan kita bertukar pikiran. Apa contohnya namanya siapa tadi? Wait a minute. Who are you? Anita. Anita dapat dari buku ini, nanti ceritakan ke saya, dan sedangkan saya membaca buku tentang ini, nanti saya ceritakan ke Anita. Jadi ilmu itu berputar terus. Sama saja nanti kalau kita sudah nggak tahu lah kedepannya itu kayak bagaimana ya, amal yang kita ajarkan kepada orang lain itu
juga pasti bernilai pahala untuk kita semua. Begitupun semuanya lah, yang penting itu kita bagaimana kita membawa diri kita tadi saya terangkan lah bahwa apa yang kita petik itu yang kita bawa gitu. Saya Ya. sedikit. Ya, bisa. Ya. Karena di setiap sudut kota Jogja itu penuh kenangan dan cerita. Oke, aku punya pertanyaan terakhir buat kakak. Kayak mungkin sedikit lebih ke tips and trick sih, kayak gimana cara kita ketika kita mau merantau gitu. Oh iya, mungkin saya jawab dulu ya. Kalau saya sendiri tuh ya kalau saya sendiri tuh kita niatkan dulu apa yang kita dapat nanti, apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita siapkan. Soalnya kalau nggak ada niat sama kemauan, nanti itu nggak tahu apa yang kita kerja di sini. Itu yang pertama, harus ada niat dan kemauan. Dan bagaimana kita bisa memakai prinsip yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitupun kita nggak lupa juga dengan falsafah bagus kita, yaitu sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Itu yang kita pegang lah selama kita di perantauan. Kita pegang 3 falsafah itu, mungkin hidup kita di perantauan itu terarah, dan apa yang kita hindari itu terjauhlah dari hal-hal yang mungkin yang bersifat yang tidak tahu masa depan itu bagaimana. Yang penting kita sudah ada tameng lah untuk menghindari hal tersebut. Ingat, setiap filsafat, setiap perkataan bugis itu memiliki makna tersendiri lah dalam perantauan itu sendiri. Itu aja sih. Dari Pak Aziz, Yang coba bisa diulang. mungkin kayak semacam tips and trick untuk mitra mahasiswa yang mau merantau di Jogja. Ini bisa kalau selain Jogja karena Iya, bisa. Jadi tadi sudah yang dibahas tentang Jogja, mungkin saya keseluruhan lah. Lebih umumnya ya. Iya, merantau. lebih umumnya. Oke. Karena saya juga mendukung teman-teman mahasiswa yang ada kuliah di seluruh Indonesia maupun di luar negeri membawa nama Sulawesi Selatan. Iya. Karena kenapa saya berbicara secara umum? Karena mereka lah kebanggaan putra putri yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka berani, terus mereka tangguh juga karena mereka ini harus kumpul juga, misal seperti tadi yang sudah katakan, niat dan juga kemauan, dan juga mungkin ekonomi dari teman-teman mungkin bisa lah teman-teman bisa merasakan mungkin saya di Jogja atau maupun di luar Jawa, di Sumatera maupun di Papua, mungkin bisa lah teman-teman, walaupun teman-teman banyak kan yang berbeda-beda ekonomi. Saya juga di Jogja dan teman saya juga di samping saya ini berbeda ekonomi, makanya kita di sini diajar apa arti itu sebuah kehidupan. Mungkin kita layaknya kalau di Makassar itu mungkin sering membeli sesuatu yang tidak penting atau hal-hal yang Cuma sekedar harus apa? Iya, cuma harus barang yang dilihat itu harus dibeli, enggak. Makanya kita di sini belajar untuk bagaimana itu kita caranya manajemenkan itu uang atau manajemenkan waktu itu bisa semaksimal mungkin. Kalian yang di luar Jawa, di pulau manapun di seluruh Indonesia, tetap bangga, jangan lemah lah, karena kita kan adat Bugis yang kuat, tangguh juga. Karena saya juga bangga membawa nama Sulawesi Selatan di Jogja maupun di seluruh Indonesia. Oh, saya terakhir kayak gini. Kalau bisa kita pegang prinsip kayak gini. Apa yang kita lakukan di perantauan itu menggambarkan daerah kita sendiri. Jadi orang-orang itu melihat kita bukan dari nama kita, tapi lihat daerahnya. Jadi Daerah harus asal kita. asalnya. Karena misalnya kita kayak gini, kita membuat sebuah kesalahan, pasti yang dicari tuh ini daerahnya dari mana. Pasti kan berpengaruh ke daerah asal kita. Jadi saya saran kepada teman-teman, kepada teman yang nanti nonton ini, maupun yang kuliah di Makassar maupun di luar Sulawesi Selatan, tetap jagalah nama daerahmu sendiri, bahwa
kamu sendiri tuh menjaga nama daerahmu di tempat orang lain, dan bagaimana seseorang itu menilai kita itu melihat dari daerahnya. Maka itu kita menekankan bahwa kita harus menjaga jati diri kita lah, atau kita bisa dibilang siri kita lah. Siri kita itu maknanya, siri itu bukan hanya sebatas hal yang lumrah lah, tapi siri kita itu harus menjaga nama baik daerah asal kita. Itu mungkin saya dari beberapa hal yang mungkin memang menjadi unek-unek saya lah selama kuliah di Jogja, apa yang saya dapatkan, dan mungkin juga teman-teman nanti beda pendapat dengan saya, itu hal yang lumrah. Itu menurut saya sih.